Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal pertama dan yang paling utama yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan kali ini, hendaknya kita bersyukur karena kita pada tahun ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kalau kita tengok ke belakang tahun Ramadan kemarin, barangkali ada di antara teman kita, tetangga, famili ataupun orang-orang yang pernah kita kenal masih menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi pada tahun ini mereka tidak bisa karena sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita harus bersyukur, dan salah satu bukti syukur kita adalah dengan cara meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu tahun yang akan datang apakah kita masih bisa menangi atau menjumpai bulan Ramadan. Maka hendaknya pada tahun ini kita bertekad dengan niat yang kuat untuk menjadikan puasa Ramadan ini lebih berkualitas daripada tahun-tahun yang lalu. Lalu bagaimanakah cara agar puasa kita menjadi berkualitas? Tentu ini adalah pekerjaan atau perbuatan yang tidak mudah. Untuk menjadikan puasa kita berkualitas, tentu yang pertama ketika berpuasa kita sertai dengan amalan-amalan sunnah yang lain, misalnya dengan istiqomah tilawatil Quran, sholat di tengah malam, ataupun mengeluarkan infak sedekah. Di samping itu, kita juga harus menghindari perbuatan-perbuatan yang disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW dapat mereduksi pahala puasa. Rasul Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya bersabda, "Khamsatu asya'a tuhbitus shauma." Ada 5 perbuatan yang dapat mengurangi, mereduksi pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, berkata bohong, berdusta, mengatakan sesuatu tidak sebenarnya. Yang kedua adalah al-ghibatu, mempergunjingkan kejelekan orang lain, ngerasani kejelekan orang lain. Yang ketiga adalah an-namimatu, yaitu mengadu domba, membuat hal-hal yang dapat menjadikan dua orang berselisih atau berseteru. Yang keempat adalah al-yaminul wamus, yaitu bersumpah palsu, mengatakan bersumpah demi Allah dan lain sebagainya tetapi tidak sebenarnya. Yang kelima adalah an-nadharu bisyahwati, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan ada rasa syahwat. Itulah beberapa hal yang dapat mereduksi pahala puasa yang harus kita hindari agar puasa kita lebih berkualitas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman saat ini, untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat tersebut tampaknya lebih berat daripada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang berbuat dusta, berkata bohong, harus ada temannya, harus bertatap muka. Orang ngerasani, orang membicarakan kejelekan orang lain, harus ada temannya, harus ada orang yang diajak bicara. Tetapi untuk zaman sekarang ini, berbuat dusta, berkata dusta atau ghibah
tidak harus dengan bertatap muka, tapi bisa melalui HP, handphone atau smartphone. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan gampang menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang mana hal itu dikatakan sebagai berita hoax atau berita bohong, yang tentu akan mereduksi puasa kita apabila kita lakukan pada bulan Ramadan saat ini. Begitu juga dengan kategori an-nazaru bi syahwatin, melihat lawan jenis dengan ada rasa syahwat. Kalau dulu kita menjaga mata untuk tidak berbuat dosa lebih mudah karena harus keluar rumah, pergi ke tempat-tempat yang ramai, pergi ke tempat-tempat umum. Tetapi saat ini di dalam kamar sendirian pun bisa melakukan an-nazaru bi syahwatin kalau jari jemari kita tidak kita kendalikan. Maka pada puasa bulan Ramadan ini saya mengajak pada diri saya dan pada para pemirsa semuanya untuk lebih bijak dan lebih bajik memilih dan memilah konten-konten yang mengandung hal-hal yang positif bagi diri kita, untuk menghapus ataupun menghindari konten-konten yang bernilai maksiat, sehingga puasa pada bulan Ramadan ini akan lebih berkualitas dan akan mempunyai dampak yang positif bagi tubuh kita, bagi kepribadian kita, bagi perilaku kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua nanti dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.